Rasulillah Muhammad Rasulullah sallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala ta'ala fi qaul azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Surahul Azim. Seketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, kenapa ayah sembah yang tidak melihat, tidak mampu berat segala sesuatu kepada ayah? Itu yang ayah sembah. Terakhir ujung ayat itu, wahai Ibrahim, bencikah engkau kepada Tuhan kami ini? Kalau tidak lagi toleransi kepadamu, pilih saja satu di antara dua. Pertama, la arjumannaka. Kedua, wahjurni maliya. Surat 19 ayat 46. Kata ayahnya kepada Ibrahim, pilih satu di antara dua. Pertama, engkau akan saya rajam. Kedua, keluar dari rumah ini dalam waktu yang tidak tentukan entah berapa lama waktunya. Kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan ayat itu maka khutbah kita ini berjudul mengutamakan berkorban daripada menjadi korban. Kalau berkorban aktif, kalau menjadi korban pasif. Yang judul khutbah kita lebih bagus berkorban daripada menjadi korban. Mengapa begitu? Berbicara masalah kurban mengurban, tokohnya cuma tiga. Pertama Ibrahim, kedua Siti Hajar, ketiga Ismail. Ibrahim sejak kecil telah dilamun oleh badai pengorbanan. Ayat yang kita bacakan tadi, surat 19 ayat 42 sampai 48. Itu pekerjaan Ibrahim. Malah sejak mulai kecil telah berkorban. Terakhir diusir oleh ayahnya. Bencikah engkau wahai Ibrahim kepada Tuhan kami ini, kata ayahnya, kalau sudah tidak lagi toleransi kepadamu, tidak ada sikap tenggang rasa, tepo seliru kalau cara Jawa, pilih saja satu di antara dua. Pertama, engkau saya rajam, saya siksa. Kedua, keluar dari rumah ini. Apa yang dipilih oleh Ibrahim? Berkorban atau menjadi korban? Andai kata Ibrahim jadi korban, tetap di rumah itu juga. Tapi tidak bisa bicara. Lidah terimpit. Asal lidah terimpit, dia bisa bicara. Kaum muslimin rahimakumullah, Ibrahim tidak mau lidah terimpit. Lihat dalam surah 46. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Wa ya Allah, wa ya ayah, kata Ibrahim kepada ayahnya. Ayah namanya Azar. Dalam surat 6 ayat 42. Azar nama ayahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, apa kata Ibrahim? Ayah, saya akan pergi dari ayah. Tapi tidak hanya berpisah ayah, tidak. Pisah dengan teman sejawat, pisah dengan kawan, tapi tidak itu saja. Pisah agama juga. Lakum dinukum waliyadin. Kita berpisah. Kaum muslimin rahimakumullah. Banyak lagi. Terakhir, pengorbanan Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar adalah yaitu surat As-Saffat ayat 99. Kalau begitu kata Ibrahim, saya menghadap kepada Tuhanku. Idh qala, saya menghadap kepada Tuhanku. Berilah ya Allah aku petunjuk. Lewat Siti istri pertama, karena sudah diusir oleh ayahnya, Ibrahim pergi itu ke Mesir. Dalam sejarah kawin dengan seorang perempuan namanya Siti Zahra. Sayang tidak beranak mandul. Kemudian melalui itu saya minta pendapat lagi kepada ayah, kepada Allah, kata Ibrahim. Akhirnya Allah memberi pendapat lewat istri yang pertama, kawinlah dengan Siti Hajar. Alhamdulillah kawin. Begitu kawin dapat anak, tapi timbul cemburu. Akhirnya diusir. Kemana? Tentang Makkah sekarang. Lahirlah Ismail. Perlu air. Dilihat air nampak di Bukit Safa, dikejar. Tidak ada air. 70 meter pertama jalan biasa. Kenapa? Berlobang-lobang. Belum seperti sekarang. 7 meter kedua jalan berlari kecil Siti Hajar dengan bacaan lain lagi. Rabbighfir.
warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka Allahu azul akram. 350 meter lagi jalan biasa, tidak juga ada air. Nampak ada air. Sapa marwah pertama, marwah sapa kedua, sapa marwah ketiga. Jumlah ya sudah 6 kali. Yang ketujuh, nampak air memancar di kaki Ismail. Dikejar, memang air. Zam-zam mubarak, zam-zam mubarak, zam-zam. Itu air telaga Zam-zam. Kenapa dapat air? Siti Hajar bekerja keras. Siti Hajar berkorban. Andai kata dia jadi korban, orang tidak akan kecewa. Orang tidak mengatakan, sabarlah, tidak apa-apa. Kenapa kita baru melahirkan, kata orang. Tapi Siti Hajar tidak mau jadi korban. Malah dia maunya berkorban. Pengorbanan yang terakhir dari Ibrahim Ismail Siti Hajar, falamma balagha ma'usya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbauka fanzur maza tara. Apa kata yaitu Tuhan melalui yaitu Ibrahim, aku lihat nak dalam mimpiku aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Korban terakhir. Permisi Ibrahim kepada ayahnya, permisi Ismail kepada ibunya. Bagaimana Bu? Tuhan akan, ayah akan, tidak apa-apa nak. Kenapa tidak apa? Yang memberikan engkau kepada saya adalah Allah. Allah sekarang minta, berikan. Permisi Ibrahim kepada istrinya, istriku yang tercinta, perintah tunata anak kita satu-satunya akan dikorbankan. Tidak apa-apa. Kenapa tidak apa? Yang memberikan anak itu Allah. Sekarang diminta, silakan. Berangkat mereka yaitu ke Mina. Yang tadi malam, ulangi, jamaah kita sudah ada yang sampai di Mina. Dan hari ini melontar Aqabah. Aqabah, begitu muntal Aqabah itu sudah boleh menanggalkan pakaian ihram karena sudah selesai 3 rukun. Apa rukun yang pertama? Ihram. Yang kedua tawaf, yang kedua wukuf, yang ketiga melontar, yang ketiga tadi melontar Aqabah, susunat. Tapi dalam wajib dalam yaitu ketentuan Rasulullah, kalau sudah mengerjakan 3 buah rukun boleh yaitu talul. Dah talul. Namun bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, andai kata kita mati meninggal di sana belum lagi tawaful musai, belum haji. Belum haji. Justru itu dulu almarhum tokoh kita Haji Nurli itu setiap selesai itu orang melontar Aqabah dia kejar ke Makkah. Mengapa? Untuk melakukan tawaf dan sa'i. Andai kata meninggal begitu selesai tawaf dan sa'i, tidak apa-apa lagi, kita sudah selesai rukun. Kaum muslimin rahimakumullah, inilah hebatnya yang Haji Plus. Haji Plus begitu berpisah kita di Muzdalifah sudah tengah malam, yang Plus langsung ke Mekah, yang reguler langsung ke Mina. Tiba sampai di Mekah kira-kira itu jam 4, langsung tawaf, langsung sa'i, langsung tahlul. Apa keuntungan yang berikutnya? Dapat itu solat subuh di Masjidil Haram. Yang kedua, dapat lagi mendengar khutbah Idul Adha di Masjid Haram. Kaum muslimin sekarang di masjid sama dengan kita. Di masjid juga. Kenapa dulu tidak di masjid? Dulu masih yaitu payah. Masjid juga tidak seperti sekarang. Ditambah lagi pada waktu itu karena itu keadaan tidak memungkinkan yaitu di masjid. Kaum muslimin, jadi tidak apa-apa. Jangan Muhammadiyah di masjid di mana lagi? Ini tempat kita yang aman, bagi ini tidak masalah. Kaum muslimin, jadi andai kata kita meninggal sebelum tawaf dan sa'i selesai, itu juga belum haji. Itu bedanya haji ifrad dan haji yang saat ini haji yang biasa kita lakukan. Kaum muslimin rahimakumullah, maka terakhir 3 hari di Mina. Hari pertama melontar Aqabah, kedua ula usta Aqabah, ketiga ula usta Aqabah, itu namanya nafar awal. Kemudian ada yang menambah satu lagi, boleh tidak apa-apa. Akhirnya terjadi nafar sani. Baru mereka tawaf ke masjid. Kalau berandai-andai kita meninggal sebelum yaitu kita misalkan tawaf dan sa'i, belum haji. Kaum muslimin, namun jangan khawatir.